Halo teman-teman, selamat datang di channel Matless. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang relasi dan fungsi. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi relasi dan fungsi. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud relasi. Nah, relasi adalah sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Nah, di sini saya misalkan ada himpunan A yang beranggotakan 0, 1, dan 3. Seperti itu. Dan ada himpunan B yang beranggotakan 0, 2, dan 6. Nah, dalam penggambaran relasi, kita bisa melakukan dengan 3 cara. Nah, cara pertama ada yang namanya diagram panah. Nih, misalnya sini ada diagram panah. Diagram panah akan berbentuk seperti ini. Di sini adalah himpunan A dan di sini adalah himpunan B. Himpunan A beranggotakan 0, 1, dan 3. 0, 1, 3. Sedangkan himpunan B 0, 2, dan 6. 0, 2, dan 6. Nah, himpunan ini akan kita pasangkan satu-satu. 0 dengan 0, 1 dengan 2, 3 dengan 6. Nah, dari diagram panah ini kita bisa mengetahui hubungan apa yang ada di antara A dengan B, di mana 0 berhubungan dengan 0, 1 dengan 2, 3, dan 6. Nah, sudah pasti adalah hubungan 2 kali X, di mana 0 dikali 2 menjadi 0, 1 dikali 2 menjadi 2, 3 dikali 2 menjadi 6. Nah, ada cara kedua selain diagram panah, yaitu dengan menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius. Nah, ini menggunakan koordinat kartesius pastinya. Seperti ini. Ini titik 0,0. Kita lihat 0,0 ini sebagai X, ini sebagai Y. 0,0. Lalu titik 1,2. 1,2 sebelah sini. Dan titik 3,6. 3,6. Lalu di sini. Seperti ini. Lalu kita hubungkan garisnya. Nah, ini kita buat garis putus-putus. Dimana ini titik 3,6, ini titik 1,2, dan ini titik 0,0. Nah, selain itu ada juga dengan menggunakan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini saya misalkan himpunannya dilambangkan dengan R, di mana R relasi ya. Jadi relasi sama dengan kurung kurawal himpunan pasangan berurutan. Setelah kurung kurawal kita menuliskan kurung lengkung 0,0. Tutup kurung, koma, buka kurung lagi 1,2, lalu 3,6. Nah, jadi ada 3 cara dalam penulisan relasi yang dapat kita gunakan, bebas memakai yang mana sesuai perintah soal. Jadi ada diagram panah yang menggunakan seperti ini, ada diagram kartesius seperti ini, dan menggunakan himpunan pasangan berurutan seperti ini.
Ini panahnya jangan lupa tadi ya. Nah, ini kita membicarakan tentang relasi. Lalu kita akan masuk, apa itu fungsi? Jadi fungsi adalah relasi dan himpunan A ke B, dari himpunan A ke B. Tapi setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, tepat satu maksudnya apa? Sini saya akan gambarkan tepat satu. Ini fungsi. Jadi sini ada, misalnya ada diagram panah. Saya buat seperti ini. Sini ada angka 0, 1, 2, 3. Di sini 2, 4, 6, 8. Nah, kalau tepat satu dengan himpunan A ke B, ini bakal seperti ini jadinya. Nah, ini merupakan fungsi. Ini merupakan fungsi. Namun saya akan mencontohkan bagaimana bentuk yang bukan merupakan fungsi. Jadi misalnya ada gambar seperti ini. Sini 0, 1, 2. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini misal seperti ini. 0 kita pasang dengan 1. 1 dengan 2. 2 dengan 3. Namun 2 juga dengan 4. Nah, yang seperti ini adalah bukan fungsi. Bukan fungsi. Jadi, syarat fungsi adalah himpunan pasangan yang ada di A harus berpasangan tepat satu dengan yang ada di B. Jadi, jika pada himpunan A ada unsur yang berpasangan dengan 2 pada himpunan B, seperti angka 2 ini berpasangan dengan 3 dan 4, ini bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Nah, dalam fungsi juga ada disebut daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan. Nah, daerah asal adalah daerah A, di mana kalau kita simpelkan daerah datangnya panah. Jadi kalau panahnya seperti ini, berarti daerah A ini adalah daerah asal. Nah, dapat kita tuliskan daerah asal itu 0, 1, 2, dan 3. Jadi ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini biasanya disebut domain. Lalu ada daerah kawan. Daerah kawan kebalikannya dari daerah asal, di mana panahnya menuju, yaitu di himpunan B. Jadi dapat kita lihat daerah kawannya ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini disebut kodomain. Nah, saya akan contohkan satu lagi, daerah hasil. Ini saya gambar baru lagi. Ada 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nah, ini A dan ini B. Dapat kita pasangkan seperti ini dan ini. Nah, ini juga merupakan fungsi ya. Ini sama-sama fungsi. Karena setiap pasangan himpunan dari A berpasangan tepat satu dengan yang dari B. Jadi fungsi itu gak masalah di B-nya ada yang gak berpasangan, yang penting di A-nya semua berpasangan tepat satu ya. Nah, kalau diagram panahnya seperti ini, kita bisa melihat daerah hasil. Daerah hasilnya berapa? Jadi daerah hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Himpunan yang ada di B yang berpasangan. Nah, yaitu ada 1, 2, dan 3. Kenapa 4 tidak termasuk? Karena 4 tidak berpasangan dengan himpunan yang ada di A.
Jadi daerah hasil adalah himpunan di daerah sekawan yang berpasangan dengan himpunan A, himpunan daerah asal. Seperti itu. Dan ini biasa disebut range, daerah hasil. Nah, seperti itu. Jadi cara membedakan relasi dan fungsi seperti ini, di mana relasi itu dia berpasangannya sesuai dengan aturan seperti ini. Ada 2X. Jadi A dan B itu berpasangan mengikuti suatu aturan. Sedangkan fungsi memiliki syarat di mana semua himpunan di A harus berpasangan tepat satu. Gak boleh bercabang seperti ini. Dan mereka harus semuanya berpasangan. Gak boleh ada di A yang gak berpasangan. Seperti itu. Nah, dan ini adalah daerah asal, di mana daerah asal ini ada daerah datangnya panah, daerah kawan daerah panah menuju, dan daerah hasil anggota di daerah kawan yang berpasangan dengan daerah A. Seperti itu. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh soal pengerjaan fungsi. Nah, jadi misalnya kita punya soal seperti ini. Fx sama dengan 2x minus 1. Nah, yang harus kita cari adalah F3 nilai F jika X sama dengan 1, nilai X jika Fx 9. Nah, mari kita kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan. Nomor 1, yang A. F3. Ini sangat mudah, di mana angka 3 di sini adalah X. Jadi X yang di sebelah sini akan kita ganti dengan 3. Jadi 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6, dikurang 1, 5. Sangat mudah bukan? Dan yang B, nilai F jika X sama dengan 1. Ini hampir sama dengan yang A, cuman bentuk soal ini berbeda, bentuk pertanyaannya. Ini yang ditanya pasti, karena X sama dengan 1, yang ditanya adalah F1. Maka kita substitusikan X sama dengan 1. X 2 kali 1 kurang 1. 1. Nah, yang C. Nah, ini agak sedikit berbeda. Ini ditanyakan nilai X-nya, dan sudah diketahui nilai Fx-nya. Maka kita tuliskan Fx sama dengan 9. Lalu Fx kita buka. Fx ini didefinisikan 2x minus 1. Seperti ini. Lalu kita jabarkan. Ininya min 1 pindah ke sana, jadi 2x sama dengan 10 dan x sama dengan 5. Seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.